sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biar kemanisan hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Menuntun hari-hari kami. Di mana segala sesuatu bisa berubah. Sangat tidak terprediksi. Tolong Tuhan Yesus. Supaya kami bergantung penuh kepadamu. Karena kami tahu itu mudah diucapkan, tapi tidak mudah dipraktekkan. Urapi kami, curahkan roh hikmat dan wahyu dari surga. Beri pengertian-pengertian yang daripadamu. Supaya kami betul-betul fully depend on God. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang sepakat katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Tema yang menarik, fully depend on God. Kita sepenuhnya harus bergantung kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya saudara, pada waktu kita menghadapi sesuatu, menghadapi pilihan, menghadapi sebuah keadaan di mana kita harus memutuskan, itu tidak mudah ya, untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sejak kecil, lingkungan kita, keluarga kita, sekolah di mana kita lewati, sesungguhnya tidak semua orang mengajarkan sepenuhnya berharap
atau bergantung kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, sebetulnya kalau anak-anak cucu kita sekolah, ada banyak orang yang tidak punya hitungan seperti itu. Kebanyakan orang selalu memilih sekolah yang pendidikannya tinggi, sekolah yang matematiknya bagus, itu kebanyakan menjadi pilihan. Ya. Sesuatu yang eksak, pelajarannya eksakta, itu biasanya menjadi sebuah hitungan. Hari-hari ini jarang Bapak Ibu, orang memikirkan anak cucunya itu supaya anak-anak kita tuh punya value firman Tuhan. Ya. Maka saya tertarik sekali dengan tema ini. Saya tidak memilih tema yang lain. Saya sepakat dan mari kita belajar bersama. Ayat yang pertama Yeremia 17 ayat 7. Firman mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Izinkan saya bertanya sebentar. Kalau Bapak Ibu Saudara sakit, ya, cukup serius, walaupun tidak berat, ya, saya kasih gambaran seperti itu. Saudara datang ke dokter atau tidak? Ya, kita berpedoman dengan ayat tadi. Karena ini adalah ayat tema. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau Anda sedang sakit dan cukup serius walaupun tidak berat, Anda datang ke dokter atau tidak? Yang datang ke dokter tolong angkat tangan. 1, 2. Yang tidak datang ke dokter angkat tangan. Yang tidak dua-duanya angkat tangan. Saudara, pengertian ini penting sekali loh. Kalau Bapak Ibu punya prinsip bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau pengertiannya tidak tepat, ini bisa bahaya. Coba sekali lagi, izinkan saya bertanya. Kalau ada keluarga saudara lah, suami, istri atau anak sakit, apa yang saudara lakukan? Datang ke dokter atau tidak? Saudara, kadang-kadang saya melihat orang yang ekstrim kiri, kadang-kadang kita juga melihat orang yang ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu orang yang begitu sakit langsung bawa dokter. Ada yang ekstrim kanan, anti dokter. Tadi kami barusan ngobrol saudara dengan teman dari istri saya. Dia pernah mengalami satu keadaan yang sakit, yang serius. Dan dia memilih berdoa. Dia tidak milih ke dokter. Dan betul-betul ajaib saudara. Kistenya tuh hilang. Gak mudah loh Bapak Ibu. Kita dengar Ibu Nani saja ke rumah sakit dioperasi. Ini bukan pendeta loh Bapak Ibu. Betul-betul dinyatakan hilang dan sembuh.
Nah coba, kalau saudara punya pengalaman yang begitu hebat. Satu kali ada penyakit yang mirip. Coba saudara bayangin ya, kalau itu saudara. Ada tumor atau apapun ya seperti itu. Mengalami sembuh. Satu kali muncul penyakit yang lain yang serius. Saudara memilih datang ke dokter atau tidak? Pada umumnya berkata tidak, betul nggak? Karena apa? Sudah punya pengalaman begitu hebat. Tadi dari ngobrol saya juga perhatikan itu. Saudara ini mirip-mirip ya, tipis. Tapi saudara harus punya pengertian yang tepat. Saya tadi nggak bisa jawab banyak, saya ngantuk banget. Tadi malam berangkat jam 12. Tapi saya sudah pinter saudara, sudah pakai di telinga saya pakai apa tuh, Lin? Kasih busa saudara. Jadi 2 jam, sejam sekali baru jalan. Kita berhenti bentar lagi ke Bumen, bentar lagi Kroya. Kalau dulu kan enggak saudara, wah itu stres saya. Tapi Tuhan izinkan baik saudara. Di sebelah saya, jadi ini Ibu Linda ini saya, seberangnya persis saudara. Pada waktu saya pengen tidur, siap mau tidur. Saudara ini orang aneh. Dia punya waker di handphonenya. Dia baru saja makan loh, baru saja makan belum selesai ini intermezzo ya. Itu ring wakernya bunyi saudara. Sampai setengah jam gak bangun-bangun loh. Saya pikir orang dia lagi mainan. Tak lihat, oh tidur. Dan tidurnya gini. Itu handphonenya di depan bunyi saudara, 30 menit. Waduh. Akhirnya depan dia gak tahan saudara, dia berdiri. Gebrak saudara. Kamu tuh punya handphone bunyi kok. Oh bunyi ya kata saudara. Tadi pagi juga sama waktu selimut mau diambil, lucu saudara. Jangan, aku mau tidur, jangan. Sudah waktunya, sudah mau nyampe, dia gak terima selimutnya diminta. Ya, ini intermezzo supaya kita tegang. Saudara, saya tadi malas jawab. Tapi di situ saya belajar. Bapak Ibu belajar seperti seorang hamba Tuhan, saya nggak sebutin ya. Selalu memberi kertas putih, saya pernah katakan. Pengalaman apapun, dia disembuhkan dengan hebat. Pada waktu dia punya pengalaman atau keadaan yang lain, dia bertanya kepada Tuhan. Aku perlu ke dokter atau tidak? Sakit ini aku percaya engkau mau sembuhkan. Tapi lewat apa Tuhan? Mau seperti dulu engkau langsung menyembuhkan atau ke dokter? Nah sebetulnya fully depend on God itu seperti itu Bapak Ibu. Selalu kembalikan kepada Tuhan. Tetapi kalau sudah aku gak mau ke dokter. Aku selalu ke dokter. Saudara gak bergantung kepada Tuhan. Ya ini barusan belum lama nih. Ada orang dari kota Cirebon. Ya, orang selalu saudara ada yang suka. Selalu ada yang negatif lah. Gimana tuh katanya punya taman keluar minyak ini. Kenapa orang lain sembuh dan Ibu Nani gak disembuhkan. Malah ke operasi. Saya bilang suka-sukanya Tuhan dong. Nah ini kalau saudara nggak ngerti, kita bisa dikecewa. Kita jadi menilai orang lain yang salah. Kita menilai dengan salah. Ya, artinya depend. Kita mau khotbah, saya mau menjelaskan itu. Tapi ini saya tekankan dulu. Ya basicnya. Yang namanya sepenuh mengandalkan Tuhan itu kembali ke Tuhan dulu. Dulu disembuhkan tanpa dokter. Muncul yang kedua. Jangan pakai pengalaman yang lama Bapak Ibu. Hadapkan ke Tuhan. Tuhan ini aku menghadapi masalah yang kedua. Harus bagaimana? Kalau dulu dokter sembuhkan. Muncul ada penyakit yang lain. Sudah tetap kembali ke Tuhan. Jangan ke dokter dulu.
Kalau Tuhan menuntun ke dokter, nak, saudara ke dokter. Kalau ternyata Tuhan berkata, aku mau sembuhkan kau dengan cara aku sendiri, saudara lewati. Itu yang saya bilang tidak mudah prakteknya. Keuangan juga begitu, saudara. Berapa ya, 3 minggu lalu atau 4 bulan yang lalu saya lagi khotbah. Ada sebuah tema memiliki hati setia. Ada orang dari Jakarta, saudara, tengah-tengah khotbah dia sudah SMS saya. Nah, Pak Hadi, saya minta maaf, saya terpaksa harus menipu. Kalau tidak menipu, saya tidak mungkin anak-anak saya menyelesaikan studi dan lain sebagainya. Kebutuhannya banyak, saya harus menipu. Saudara bayangin. Padahal orang ini dulu punya pengalaman ajaib loh dengan Tuhan. Nah kalau dia nggak bergantung sama Tuhan, dia stres. Dia bilang, kenapa? Kok Tuhan nggak tolong? Sudah waktunya nggak ditolong, dia terpaksa katanya. Saudara, saya selesai khotbah, saya baca, saya terkejut, saya bilang, maaf ya, ini Petrus Hadi bukan Tuhan. Saya menasihatkan kamu, lebih baik kamu hutang dan berjanji membayar daripada menipu. Saudara, saya ngomong seperti itu. Dan saya bersyukur sekian waktu dia hubung saya, Pak, saya tidak punya iman untuk bergantung penuh kepada Tuhan seperti dulu. Lihat mujizat seperti dulu. Tapi saya juga tidak menipu, tidak jadi menipu. Saya udah senang, saudara. Saya memilih hutang. Tapi saya berjanji membayar. Betul-betul berjanji. Saudara, itu kehidupan ya. Kita hidup dalam kehidupan tiap hari itu seperti itu. Jadi practical things itu gak gampang, Bapak Ibu. Maka saya tertarik dengan tema ini. Ya. Next. Bagaimana cara kita bisa bergantung penuh kepada Tuhan? Dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 9. Firman melalui Paulus berkata, sungguh pun demikian, saya dulu pernah singgung ayat ini. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi hikmat itu apa, saudara? Cara berpikir. Karena kita memilih, memutuskan, itu selalu di pikiran. Antara roh dengan tubuh, tengah-tengahnya itu pikiran, jiwa. Dan ini gak mudah, yang bakal menentukan itu jiwa, saudara. Memilih roh, memilih daging, itu di jiwa. Ya. Jadi Paulus ngomong, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kalau orang Kristen gak punya kerinduan, sudah sulit menerima tema firman hari ini. Fully depend on God. Tidak mudah, Bapak. Tapi kalau saudara betul-betul punya kerinduan, matang, bertumbuh, saudara harus mengerti pengertian ini. Yaitu kata firman, hikmat yang bukan dari dunia ini. Jadi ternyata ada cara berpikir yang inspirasinya tuh dari dunia. Dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Ternyata setan pun menginspirasikan, saudara. Kadang-kadang kita gak sadar, contoh ya. Papa saya tuh waktu saya kecil, dia sebetulnya mendidik supaya anak-anaknya, anak laki-laki tuh jangan penakut. Saya merenungkan, saudara. Jadi dia ngomong begini, kalau kamu dibaikin orang, kamu baikin 10 kali lipat. Tapi kalau kamu dijahati orang, kamu gak boleh nyerah. Bales 10 kali lipat. Itu sering banget, Bapak Ibu.
Ya, saya pernah cerita ya, dulu saya punya bola basket saudara. Atau direbut sama orang kampung, wah saya pulang nangis. Itu jam makan siang, papa saya bilang kamu gak boleh masuk rumah. Rebut itu bola. Saya bilang aduh orangnya gede begini-begini itu orang kampung. Dia bilang pakai apa? Kan kamu bisa lihat ada kayu, ada besi, ada batu. Pokoknya papi gak boleh kamu masuk. Saya papi aku lapar, tidak ada makan. Jadi terpaksa saya datang, saudara, bawa batu, bawa besi. Saya datang ke kampung. Bayangin saudara itu di kampung sampai geger. Sampai orang kenapa mau bawa apa? Sampai disebut Cina-Cina waktu itu. Saudara. Hanya ada orang yang bijaksana, diambil orangnya, diambil bolanya, saya pulang. Saudara itu papi saya ngomong apa? Aduh, dia kasih jempol saya. Nah itu mau tidak mau masuk ke cara berpikir saya. Membuat saya dendam saudara. Dan itu terbukti saya sulit ngampuni papa saya dulu seperti itu. Dia yang ngajarin membuat saya sulit ngampuni. Jadi ternyata cara berpikir itu ada yang dari dunia, ada yang dari setan. Ya, nanti kita belajar. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Lihat saudara, tersembunyi. Jadi gak semua orang bisa mengerti. Rahasia. Kalau saudara gak sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Saudara gak bakal nangkep. Rahasia itu hanya orang yang punya hubungan sangat dekat. Yang luar biasa ya, yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Artinya kalau saudara mengalami apapun, Tuhan sebetulnya menyediakan kemuliaan buat setiap kita. Yang percaya, katakan. Yang percaya, sekali lagi katakan. Masalah apapun Tuhan sudah sediakan kemuliaan. Makanya saya bilang tadi prakteknya gak mudah. Kenapa? Lihat ayat selanjutnya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Ternyata cara berpikir yang dari Tuhan itu luar biasa saudara. Setan gak bisa nangkep. Alkitab berkata, sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Bapak Ibu, kita semua tahu ya. Tuhan Yesus menderita, disalibkan, mati. Ternyata setan tidak ngerti saudara. Padahal Tuhan pernah ngomong kepada murid-muridnya. Aku nanti bakal menderita. Tadi malam saya khotbah. Aku akan disalib, tapi hari ketiga aku bangkit. Itu bukan cuma murid tuh, setan juga dengar. Tapi setan gak bisa mengerti. Makanya saya mau beritahu saudara. Tetap Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Walaupun Tuhan ngomong kepada murid-murid, yang Petrus berkata, dia membuat kesamping, dia menegur Yesus. Engkau sekali-kali tidak menderita. Ternyata setan gak nangkep. Makanya jangan terlalu membesarkan setan. Besarkan Tuhan yang ajaib. Tuhan kita lebih besar dari apapun. Yang mengerti katakan. Ya, next. Ini ciri cara berpikir yang dari Tuhan. Makanya gak mudah ya. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul. Itu berarti suatu pengalaman yang dulu atau sesuatu yang baru. Baru atau lama Bapak Ibu? Baru. Nah seringkali kalau kita punya pengalaman, kita pegang pada pengalaman. Saudara saya dulu tidak mau ke dokter itu karena apa? Saya jujur ya, saya takut sama suntikan. Kelas 2 SD saya pernah cerita saudara, saya tuh punya trauma berat.
Waktu itu ada vaksinasi di sekolah. Ya, mantrinya kasarnya bukan main. Oh, anak-anak ditarik semua. Kelas 2 SD. Nangis semua sudah. Jadi suasana kelas itu gak enak. Nah, karena papa saya sudah mendidik, saya gak mau nangis. Sudah. Begitu saya ditarik nyampe waktu mulai suntik, saya ludahin tuh mukanya sudah. Mantrinya. Saya udah siapin mulut yang ludah yang banyak di mulut. Kumpulin banyak terus saya ludahin. Buat. Satu-satunya di kelas yang tidak divaksin, cuman saya. Buktinya saya sembuh loh, saudara. Saya nggak pernah sakit. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tapi sejak itu, saudara, kalau lihat suntikan, aduh. Nah, saya nggak mau ke dokter bukan karena apa, saya takut. Saudara tahu jantung saya ketahuan itu dari mana? Ya dari anugerah Tuhan. Waktu itu ada seorang anak-anak Tuhan, dia ngerayu saya, ayo Pak ke dokter Terawan. Enggak mau. Caranya gimana? Oh itu cuman gitu kok Pak, nah apa? Di kateter, dimasukin jarum, nanti dimasukin nanti ketahuan. Waduh saya udah tambah saudara. Wong suntik di sini aja saya nggak mau, apalagi dikatakan masuk dari selangkangan di, waduh saya, udah saya tolak berkali-kali saudara. Tapi anak Tuhan ini terus dapat suara dari Tuhan, tawarin. Pada waktu retreat di Sydney, makan siang orang ini bilang lagi, Pak, aku sungguh lu disuruh Tuhan. Ayo Pak, Bapak ke dokter Terawan. Bapak gak usah ngurusin apa-apa, udah Bapak tinggal datang. Orang saya urus semuanya. Tahu saya tidak saya yakin, saya percaya. Tapi saya nggak mau. Bapak Ibu tahu, lagi saya mandi sore, lagi mandi tuh. Saya bisa dengar suara Tuhan jelas banget. Turutina, itu baik buat kamu. Kaget saya. Tahu ada suara begitu jelas. Langsung saya bilang, oke, saya mau. Saudara saya berangkat, waduh saudara tahu. Itu tekanan darah saya tingginya bukan main. Sampai dokternya, loh Bapak tekanan darah sampai 200, bawah 120. Gak pernah saudara saya tekanan darah segitu. Karena saking apanya? Ada yang tahu saking apanya? Takutnya stres. Gula saya juga gak pernah tinggi, jadi naik saudara. Dokternya bingung, loh dia lihat saya kan diambil darah, loh kok begini? Saya dulu pernah saudara, diambil darah, di sini loh. Kan bisa toh gula darah, kolesterol, pokoknya semuanya tinggi. Kalau tekanan darah kan gak disuntik. Saya sering saudara, di gereja ada poliklinik. Semuanya super tinggi. Tapi dokternya akhirnya tahu, oh ini stres. Jadi saya diajak guyon dulu, guyon apa sudah mulai tenang baru saudara. Saya gak mau loh, saya bilang, saya kalau ditidurin di ranjang tuh saudara. Saya tuh aduh, saya biasanya datang doain orang kok sekarang tiduran, gak enak. Ayo saya bilang, ayo Bapak kita ke tempat operasi. Saya gak mau suruh didorong, gak mau, saya mau jalan. Saya gak enak saudara, itu rasanya didorong gitu, kayak film horor aja. Serem buat saya. Tapi saudara luar biasa, cerita singkatnya, begitu diperiksa, dokternya panggil istri saya. Ini serius loh, jantung suami ibu. 95% penyempitan. Saudara bayangin. Saya bisa naik gunung. Kaki saya tidak pernah bengkak. Yang bengkak perut. Saya ke Singapura. Diurus semua saudara sama anak Tuhan ini. Dan pada waktu
dipasang ring, rumah dokternya hebat banget. Dia bilang, saya nggak cuma satu ya, saya mau pasang ring 2. Kalau orang biasanya satu nanti begitu lancar, yang lain bisa jebol. Dokternya ini profesor terkenal, paling mahal se-Singapura. Umurnya sudah cukup tua. Dia bilang, ini 70% pasang 2, 90%. Jadi saudara, kita bisa memperpendek, kita bisa memperpanjang tergantung dari kerinduan kita juga, pengertian kita. Kalau waktu itu saya tetap tidak, dokternya sudah bilang loh, Bapak tahu, dia bilang, seandainya Bapak ini di airport mendadak dan Bapak kejar lari-lari, itu Bapak bisa meninggal. Atau Bapak lagi khotbah, dia ngomong serius banget, dek. Pernah lihat kan saudara orang seperti itu? Oh, saya baru tahu. Dan saya bukan penyumbatan, dijelaskan banget. Penyempitan sama penyumbatan itu beda katanya. Penyumbatan itu kata karena makanan segala macam. Saya makanan enggak ngawur saudara. Saya dulu ngawur, tapi setelah saya bertobat, saya selalu belajar. Saya makan ini saya suka, ya enggak banyak-banyak lah. Makanya ada orang tanya, loh Pak itu kok gendut lagi? Enak banget yang mau gendut bisa, mau kurus bisa. Saya betul saudara. Mau buat 82 bisa, mau 92 seperti sekarang juga bisa. Tinggal pengennya saya lah. Kalau saya mau ngurangin, ya saya nanti kurus. Saya mau banyakin, ya saya nambah. Betul-betul manusia punya keputusan. Ya, jadi pengertian ini penting saudara. Dalam praktek hidup tiap-tiap hari itu tidak mudah kalau saudara nggak punya pengertian. Makanya banyak orang kecewa, kenapa Tuhan tidak tolong? Loh bukan Tuhan tidak tolong. Saya pulang saudara, saya melihat Tuhan luar biasa. Saya biasa kalau lantai dari doa di lantai 4 saudara. Saya jalan dengan cepat sampai atas. Setelah saya pasang ring, saya sudah mulai sehat berapa 2-3 minggu, sebulan. Saya mencoba saudara, jalan dengan cepat. Itu enggak ngos-ngosan. Oh Tuhan terima kasih. Tuhan tolong melalui dokter. Tuhan tolong melalui Tuhan. Dua-duanya hak Tuhan. Yang sepakat. Katakan ya. Oke, sekarang cirinya. Next. Ada satu hikmat yang tidak disebut, yaitu hikmat manusia. Hikmat manusia itu cara berpikir manusia yang punya ciri logis. Masuk akal. Saudara jangan pernah cerita kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara bilang Tuhan Yesus tidak masuk akal. Mereka langsung akan meninggalkan saudara. Karena jalan Tuhan bukan tidak masuk akal. Ayo ada yang terusin? Melampaui. Itu orang akan tertarik. Berarti Tuhan jauh lebih pinter. Jangan ngomong jalan Tuhan tidak masuk akal. Melampaui akal. Ya, jadi saudara, kita ini sudah terbiasa semua logis. 2 tambah 2 harus 4. 5 tambah 2 harus 7. Padahal Tuhan tidak. 5 roti tambah 2 ikan. Bisa 5.000. Halo? Yang percaya katakan? 32.000 pasukan. Orang-orang yang bersama Gideon. Disortir jadi 300. Itu saya Tuhan bicara saudara pada waktu anak saya Vincent khotbah di mata air Gideon. Saya di situ saya baru tahu. Kadang-kadang Tuhan punya cara seperti itu. Aku mau buat sedikit. Tapi bisa. Kamu pilih mana? Sedikit bersama Tuhan atau banyak bersama Tuhan? Saya pernah tanya sama Kong Yusak. Loh saya bilang, Pak kok mau sih ditawarin ke neraka? Beliau jawabnya enteng. Kalau Tuhan yang nyuruh ke neraka, aku kenal siapa Tuhanku. Api neraka pun jadi dingin kalau bersama Tuhan. Halo? Nangkep gak saudara? Itu cara berpikir yang betul. Makanya aku tidak membantah dulu. Aku tidak melawan.
Aku mengenal siapa Tuhanku. Saya bilang, oh menarik sekali pengertian ini. Terus, apa ciri hikmat dunia? Jadi saudara perhatikan ya, dalam tiap hari. Next. Tadi hikmat manusia, bawahnya. Nah, hikmat dunia punya ciri sesuatu yang hanya menguntungkan, memuaskan dirinya. Kalau saudara tidak menguntungkan, sesuatu yang tidak memuaskan, menguntungkan dirimu, saudara gak mau terima. Itu prinsip dari dunia. Selalu dunia menawarkan yang menguntungkan. Menawarkan yang memuaskan. Makanya Tuhan berkata, orang yang mencintai dunia, kasih kepada Tuhannya hilang. Karena yang penting puas dirinya. Padahal kita diajar yang penting Tuhan puas. Halo? Amin Bapak Ibu? Kita bisa dipermalukan tapi Tuhan dipermuliakan. Dulu ada hamba Tuhan terkenal di Bandung namanya Evangelis Padamaris. Dia pernah seminar dan buat kata-kata ini bagus sekali. Dia berkata DPML, DPML. Rela gak kamu dipermalukan, tapi Tuhan dipermuliakan. Atau kamu memilih kamu dipermuliakan, tapi Tuhan dipermalukan. Saudara kemarin dengar ya, ada orang Chinese nodong pakai pistol segala macam. Aduh saya sedih saudara. Di grup teman-teman saya yang bukan Kristen. Wah Cino Kristen, Chinese Kristen. Saya bilang, saya mewakili, saya meminta maaf. Teman-teman, lu bukan kamu beda gini. Enggak, tetap saya minta maaf. Itu mempermalukan nama Tuhan. Dia dipermuliakan, hebat nih. Dengan pistolnya dia bisa nodong orang, dia bisa begini-begini. Tapi Tuhan dipermalukan. Saudara saya minta maaf loh. Dia bilang, loh kamu gak salah. Memang. Tapi karena Anda menyebut orang Kristen kok seperti itu. Saya minta maaf. Ini cara berpikir yang dari dunia. Next. Hikmat dari si jahat, saudara. Yaitu tipu muslihat. Penyesatan. Tipu muslihat yang kasar dan yang halus. Tipu muslihat yang kasar itu apa? Saudara, judi. Judi itu tipu muslihat yang kasar. Bapak Ibu sebenarnya tahu ya, judi itu gak pernah orang, semua tuh ada hitungan. Ada cara, apalagi sekarang dengan teknologi. Bandar bisa ngatur saudara. Yang menyedihkan masih banyak orang-orang Kristen bawa anak cucunya ke mall. Sudah pernah lihat ada boneka-boneka yang masuk ada besi itu loh. Wah senangnya bukan main. Padahal itu semua bohongan saudara. Jadi bosnya sudah ngitung kapan, berapa kali kosong, berapa kali dapat itu sudah dihitung. Lah anak kita diajarin, ayo wah ini cucunya oma ini, cucunya opa. Jadi saya senang tuh ketemu si anaknya lalu lucu banget, 1,5 tahun ngomong udah jelas. Tadi ada Denis nyanyi, hebat tuh kecil-kecil saudara. Tapi tolong jangan ajari yang kayak gitu saudara. Itu nanti spirit penipuannya tuh bisa masuk loh. Itu semua, sudah lihat ya, banyak sekarang dengan sosmed dijelaskan. Itu semua tipu daya. Itu permainan, sudah dihitung. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kosong. Nanti ke 24 misalnya, dapat 1. Wah, yang bagus dapat nanti berapa dihitung. Berapa kali lagi 6 dapat yang mahal. Berapa kali dihitung, sudah semua sudah dihitung. Itu tipu muslihat kasar. Tolong ditampilkan. Ada tipu muslihat yang halus. Pijakannya itu kecewa, kemarahan, kepahitan. Hawa nafsu menjadi barbar, emosi dan tak terkendali.
Saya nggak sempat cerita saudara, ada hidden story tentang Hitler. Saya bersyukur saya dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang ahli sejarah. Dengan orang yang bisa sekolah di Hebrew University. Dan bisa berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh ortodoks Israel. Ternyata sudah sejarah itu ada 8-9 pandangan. Katolik modern, Katolik, Ortodok, Kristen. Sudah saya bingung saudara. Dan saya bersyukur dengan banyak kenalan. Sebelum saya khotbah hal yang penting. Selain saya baca, saya konsultasi. Jadi saya bisa bertanggungjawabkan. Bahkan pada waktu saya menceritakan hidden story tentang Hitler. Bapak Ibu nggak tahu ya, ternyata Hitler itu pemicunya membaca 2 buku dari Martin Luther. Bukunya bagus sekali. Tentang Musa membawa hukum Taurat dan Yesus membawa kasih karunia. Karena sakit dia dari kecil. Sudah tiap hari ibunya menceritakan tentang perilaku bosnya orang Yahudi yang kaya. Dan dengan banyak peristiwa yang membuat dia pandangannya begitu. Dan terus saudara, makanya orang tua jangan cerita tentang kepahitan. Dulu mama saya gitu, wah papamu gini-gini. Pada waktu SMA saya bilang, saya gak mau dengar. Baik dari mami, dari papi, saya bilang, dua-dua salah. Saya ngomong gitu. Dua-dua berhenti. Saudara. Padahal saya belum Kristen. Saya bilang, kalau percerai, dua-duanya salah. Saya gak mau dengar. Dan sejak itu, papa mama saya gak pernah cerita. Bayangin saudara, itu masuk loh. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran karena firman, betul gak? Demikian juga cara berpikir yang dari setan. Papa saya bilang, balas kebaikan, balas kejahatan. Masuk. Makanya Yesus mengusir, enyahlah kau iblis. Yang tadi malam saya khotbah. Itu sebetulnya Tuhan sedang mengusir. Cara berpikir semua yang masuk ruwet di dalam dirinya Petrus. Ngeri saudara, itu konsep-konsep yang salah. Dan Hitler baca itu bukunya bagus. Tapi pengertiannya jadi keliru. Oh kurang ajar ini. Berarti Musa. Oh Musa itu siapa Israel? Bagaimana caranya supaya tidak menghalangi kasih karunia. Supaya penginjilan berhasil. Dia merasa membela Tuhan. Saudara bayangin. Sampai hanya dia bunuh. Peristiwa terkenal Holocaust. Dan terakhir saya ke Israel. Saya ketemu dengan Mesianik. Orang ini menjelaskan yang sama. Saya kaget. Serem saudara. Makanya jangan ada kepahitan. Trauma semuanya saudara. Kalau saudara pengen kedatangan Tuhan dan diangkat. Nomor 1 bukan pelayanan. Sungguh saudara. Nomor 1 sesuatu yang di dalam hidup kita ini. Roh, jiwa, tubuh. Alkitab tidak bercacat. Yang sepakat katakan, jangan izinkan saudara. Orang semua bisa ada masalah. Saya kecewa dengan papa mama saya. Semua orang bisa saudara. Saya tertarik dengan seorang hamba Tuhan. Dia ngomong, dia kalau konseling orang pranikah. Yang paling sulit adalah sampai orang itu menyadari. Kamu bakal menikah dengan orang yang berdosa. Wah itu luar biasa saudara. Artinya siap mengampuni. Dan yang kedua, kamu juga berdosa. Kamu siap meminta ampun. Itulah realita. Jadi gak ada orang sempurna. Sudah cari orang sempurna tidak pernah akan ketemu. Ya, nah yang menarik gambar tadi tolong. Saudara, ini lawan dari 9 buah roh. Yang membuat saudara akan terangkat nomor 1 adalah buah-buah roh. 9 karunia dibutuhkan buat pelayanan. Tapi 9 buah roh
dibutuhkan oleh kehidupan. Bukan hanya orang lain tertarik, saudara. Bukan hanya orang lain melihat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan pun bangga. Ini anakku, mirip aku. Kasihnya, kesetiaannya, dan lain sebagainya. Ya, tolong ditampilkan. Yang menarik, saudara perhatiin. Buah pertama dan buah terakhir. Kasih dan penguasaan diri. Itu menjadi pagar kekuatan. Di dalamnya ada sukacita, damai, kesabaran, murah, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dipagari dengan kasih dan penguasaan diri. Next. Ya, tadi ayat ini. Next. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Makanya kalau anak-anak saudara, anak cucu saudara. Kita lah. Pengaruh dunianya lebih kuat. Kita di sekolah. Semua diajar yang logis. Dengan teman-teman. Cara berpikir dunia. Bahkan ketemu dengan orang-orang yang cara berpikirnya dari setan. Yang membuat kedendaman, kebencian, iri hati. Waduh saudara. Sulit menerima cara berpikir dari Tuhan. Maka dari itu saudara, tidak ada cara lain. Kita harus melatih diri. Bergantung kepada Tuhan. Yang percaya dan sepakat. Katakan. Next. Contoh sisi roh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga telah menggunakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Next, satu lagi. Nah ini saudara. Ini kebodohan. Demikian kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan apa? Untuk saudara-saudara kita. Nyawa itu apa Bapak Ibu? Nyawa itu kekuatan. Setiap orang nyawanya beda. Ada di uang, ada di pikiran, ada tenaga, macam-macam saudara. Makanya Tuhan ngomong apa? Apa yang kamu lakukan kepada saudaramu yang paling jelek, paling hina. Kamu sudah melakukannya untukku. Gak mudah Bapak Ibu. Next. Sisi jiwa. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadanya bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7. Kali 7 kali. Saudara jangan hitung sungguhan lo ya. Nanti kalau saudara lihat suamimu 1 lo ya, tak hitung nih. 2 ya, 3 ya. Sejak kita nikah berapa tahun nih? 20 tahun. Ayo sudah tak hitung loh. Aku punya catatan. Jangan begitu Bapak Ibu. Ini artinya tidak apa? Terhitung. Makanya tadi teman saya Mbak Tuhan. Terapkan bahwa kamu akan menikah dengan orang berdosa. Setelah dia sadar, sadarkan bahwa kamu juga berdosa. Bukan hanya minta ampun, bukan hanya mengampuni, tapi minta ampun. Saudara saya dengan anak-anak saya belajar. Kalau ada apa-apa, saya kadang emosi. Lalu saya bilang, Vin, Vic, Grace, sorry ya, tadi papa emosi. Dan anak saya pun seperti itu, saudara. Sorry ya Pak, aku tadi emosi. Itu perkataan yang mahal, saudara. Tapi menyembuhkan. Yang sepakat, katakan. Terus, ini menarik. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah. Pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Saudara, bukan Tuhan anti persembahan. Bukan Tuhan gak suka pelayanan. Tapi Tuhan lebih suka sesuatu yang di dalam. Ya, besok saya akan khotbah tentang all out.
All out yang seperti apa? Yang di sini, saudara. Rupanya Tuhan lebih tertarik sesuatu yang di dalam hidup. Bukan yang di luar. Saya tuh lagi tertarik, saudara. Ada teman saya orang hamba Tuhan. Waduh, saya sampai merenungkan, saudara. Sampai hari ini belum ada yang muncul penginjil yang urapannya sekuat dia. Sekuat orang almarhum ini. Kalau khotbah tidak teriak-teriak sampai telinga sakit. Powerful tapi tidak keras. Kalau khotbah ribuan orang, saudara, dulu di Bandung. Di apa tuh, Saparua apa namanya itu ya. Itu saudara saya lihat tuh. Namanya jimat itu ditumpuk saudara sampai tinggi. Saya ikut membakar. Tahun 82. Saya jadi salah satu panitia. Saya bilang, Tuhan, saya tertarik, saudara. Tahu-tahu Tuhan bicara melalui seorang hamba Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan lebih tertarik yang di dalam. Kalau yang di dalam sudah all out, di luar juga harus all out. Pasti. Tapi kalau di dalam tidak, Alkitab berkata apa? Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hati sudah pahit, muncul mesti pahit. Next. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, Tuhan tidak anti olahraga. Saya kalau ada kesempatan sudah bisa tanya, ya Ibu Linda lebih suka treadmill, saya yang berkaitan dengan otot. Cuman kemarin saya salah, saudara. Saya minum sesuatu, ototnya kenceng tapi perutnya juga kenceng. Kayak Joe. Ya, tangannya kenceng, perutnya kenceng. Saya udah tahu, loh Pak, itu memang jangan. Itu whey protein yang seperti itu Bapak tambah gendut. Oh pantesan, aku makan gak banyak kok naik terus. Jadi ototnya naik tapi beratnya naik. Saya bilang, oh ya. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Olahraga boleh. Tapi ibadah jauh lebih penting. Yang sepakat. Katakan. Terus, next. Sisi keuangan atau ekonomi. Lucu saudara, Alkitab berkata, cara berpikir Tuhan ngomong apa? Ayo baca bersama saya. 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Itu kan saudara, di ilmu ekonomi gak masuk. Ilmu kita hemat pangkal, saudara gak cocok. Ini cara berpikir yang dari Tuhan. Bukan berarti keluar duit semaunya, saudara. Memberi dalam tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan berkata berikan, ya berikan. Jangan pertahankan. Yang membuat Ananias Safira mengalami kematian itu apa? Bukan bohongnya, menahan dulu baru dia bohong. Tuhan menyuruh dia memberi, dia tahan. Hanya dia bohong, bukan bohong dulu. Nanti saudara lihat, pelajari itu. Jadi menahan itu hati-hati saudara. Kalau Tuhan suruh kasih ya kasih. Gak mudah. Terus satu lagi. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara kalau menerima bahagia enggak? Ditolong orang diberkati bahagia enggak? Orang Bandung rohani banget ya. Saya kemarin sudah tahu-tahu makanan banyak bukan main. Saya senang kerupuk, enggak kira-kira yang ngasih kerupuk saudara. Kayak orang kulaan apa tuh? Kalau orang mau jualan itu saudara, waduh kerupuk semua. Saya pengen ayam semua. Bahagia Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengajarkan. Lebih bahagia apa? Memberi.
Bapak Ibu, saya punya pengalaman yang menarik untuk saya. Saya punya mama dan sekian tahun yang lalu meninggalnya ajaib. Lahir tanggal 6 Maret, meninggal 6 Maret. Dan itu permintaan saudara. Mami saya lagi sakit, waktu mau operasi dia bilang, saya udah kuat, karena dokter berkata 50-50, saya bilang, Mami, kalau seandainya Mami dioperasi dan pulang, Mami harus siap. Semua nanti bakal ketemu. Sudah tahu jawaban Mami, saya kaget. Mami gak mau mati. Dan semua orang juga gak mau mati, Mami, saya bilang itu. Maksudnya habis operasi ini gak mau mati. Maunya matinya nanti kalau pas ulang tahun. Loh, kaget saya saudara. Nah, caranya gimana mati ulang tahun? Nanti ulang tahun apa disuntik? Saya ngomong begitu. Ya gak bisa lah. Wah saudara, dia ngeyel. Mau apanya Mami maunya meninggalnya pas ulang tahun. Tapi sudah luar biasa. Habis operasi dia sehat. Waktu itu Bu Nani dapat firman. Kalau dia lewati umur 80. Itu sudah sangat Tuhan sudah suka. 83 sudah baru meninggal. Dan saudara, tanggal 5 Maret jam setengah 12 malam, adik saya dia bilang, oh Mami sudah menurun semua. Saya lagi di Jakarta, lagi ngurus visa Schengen. Dia bilang, oh ya sudahlah, kita serahin, kita doa sudah, semua berdoa. Malah bagus lagi. Lewat jam 12, kita gak pernah ingat tanggal saudara. Tahu-tahu jam setengah 7 atau setengah 6, saya lupa pagi-pagi. Adik saya bilang, ini Mami pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen ngomong. Padahal ngomongnya udah sulit. Saya bilang, oh Mami itu ya, saya bilang, saya langsung tahu. Mami pasti pengen ketemu adik saya yang laki. Betul kan? Saya bilang, Lis, telepon cepat. Telepon saudara, ketemu selesai, meninggal. Dan tepat 6 Maret. Ulang tahun 6 Maret. Meninggal 6 Maret. Itu di Temanggung geger saudara. Karena jarang sekali orang lahir dengan meninggal itu sama. Nah, Mami saya punya rumah. Saya bingung saudara. Semua tetangga mau beli. Karena rumahnya enak di Hook. Dan tidak jauh dari jalan besar. Tapi suara mobil jauh, enak sekali lah posisinya tepat, tidak jauh di dalam. Saya mau jual, enggak jual, semua bingung. Satu kali dapat firman dari seorang hamba Tuhan, jangan jual. Aku akan memberkati kamu, rumah itu direnovasi. Dan saudara saya lakukan, saya betul-betul dapat berkat. Dan rumah itu sudah saya mau renovasi. Catnya pun pakai cat kesukaan Mami saya. Abu-abu sama putih. Pokoknya saya, kenangan itu saya gak mau lupakan. Ada yang menarik saudara, pada waktu pembangunan mulai berjalan. Saudara, apa yang terjadi? Sudah menjelang finishing, ya berapa waktu lagi. Tahu-tahu Tuhan mulai beracara sesuatu yang tidak saya duga. Bertepatan dengan pandemi kemarin. Di mana kita mengeluarkan uang sekian miliar saudara gereja. Tapi Tuhan pengen saya menjadi contoh. Itu menyakitkan sekali untuk saya. Saya mengeluarkan uang untuk menolong orang-orang miskin. Itu bukan ribuan saudara, puluhan ribu orang. Kami membagi sembako tiap seminggu, 2 minggu sekali. Terus menerus sampai orang-orang itu terbuka. Biasanya orang kali persembahan, sembako sekali, 2 kali hilang. Ini enggak. Dan kami bersyukur saudara, itu penginjilan yang sangat efektif. Karena kami datang tidak harus maksa orang berdoa, tidak. Betul-betul dengan cinta, dengan kasih. Hal itu membuat kita semua senang. Tapi saya dagingnya enggak senang. Cerita singkat pembangunan berhenti Bapak Ibu. Tukang-tukang itu datang dari Cirebon. Saya ajak tukang itu datang karena ada saudara dari istri saya
sudah pernah bangun, wow pembangunannya bagus sekali, mengerjanya bagus. Pada waktu uang habis saya bilang, Pak maaf Bapak balik. Orangnya tersinggung loh. Loh kamu tuh, saya dari Cirebon diundang orang lain, saya nggak menerima. Saya ke Temanggung jauh-jauh. Sekarang saya suruh pulang. Sudah sulit menjelaskan kalau duit saya habis. Ini betul-betul kejadian. Saya nggak punya pekerjaan, saya nggak terima perpuluhan, sama sekali tidak. Saya hanya dapat gaji secukupnya. Dan itu menyakitkan sekali. Bapak Ibu, itu saya lewati hari demi hari dengan tidak mudah. Satu kali Bu Nani persis pelayanan. Dia bilang, aku mau ke rumah barumu. Saya bilang, oh belum jadi, tidak apa-apa, yuk kita naik jalan. Pelan-pelan beliau saudara. Santai lantai 4. Jadi saya yang pertama saya selesaikan dulu apa? Ruang doa. Ruang makan, ruang apa belum ada. Ruang doa nomor 1 saya buat. Ruang doa sudah selesai, sudah yuk. Bu Nani jalan pelan-pelan. 1 lantai, pelan-pelan. Santai sampai lantai 4 sudah. Waktu kita mulai nyembah Tuhan, saya terkejut. Ada firman berkata, ini adalah rumah kesukaanku. Saya nangis saudara. Ini rumah kecapi. Aku lihat kecapi besar sekali di atas. Memang kamu membangun dengan pelan-pelan. Tapi aku menyertai kamu. Aku melepaskan dari kesombongan. Saudara bayangin, saya diberkati, saya mau selesaikan dengan cepat. Pada waktu anak saya Vincent khotbah, baru saya tawar di mata air Gideon. Oh Tuhan mereduksi kekuatan saya. Sampai tinggal 300. Tapi Tuhan menyertai. Saudara luar biasa. Ada hamba Tuhan Pak Daud. Dia menyatakan yang sama. Saya bilang, Pak ini rumah belum saya naik, belum dipakai. Ya aku melihat ada malaikat-malaikat Tuhan. Makanya Pak Ishak berkata lebih baik di neraka bersama Tuhan. Daripada di tempat lain tidak bersama Tuhan. Pernah dengar saudara lagu? Di pelataran bersama Tuhan daripada di tempat lain. Ini cara berpikir Tuhan yang seringkali kita gak bisa terima. Awalnya saya gak bisa terima. Tapi begitu firman itu keluar saya bilang, oh Tuhan aku baru tahu. Ampuni saya. Pelan-pelan cara Tuhan. 332.300. Tapi dengan 300 mengalahkan 315.000 orang Midian. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Yang sepakat katakan. Jadi jangan selalu berkata tinggal segini. Bagaimana mungkin tinggal segini? Ngomong bersama saya, Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong saya dan keluarga saya. Yang sepakat katakan, yuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Tolong song leaders, penyanyi, nyanyikan lagu penolong yang setia. Tadi saya sudah kirim. Nyanyikan Bapak Ibu, kita sekarang sedang berjalan di masa-masa yang sulit diprediksi. Yang penting izinkan kasih Tuhan menerangi langkah hidupmu. Katakan pada jiwamu, takut. Aku tidak bimbang. Katakan karena aku tahu. Terima kasih Tuhan. Ucapkan Bapak Ibu. Nyanyikan sampai telingamu dengar suaramu. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya.
Yesus, penolong yang setia. Ayo mulai ucapkan, Tuhan, aku lewati hari demi hari. Aku mau berjalan bersamamu. Aku mau, Tuhan, fully depend on you, God. Aku berkata pada jiwaku, pikiranku, aku tidak takut, aku tidak bimbang. Katakan, karena bersamaku. Angkat suaramu, angkat hatimu Bapak Ibu. Angkat tanganmu kepada Yesus. Ucapkan, sanggup pulihkan hidupku. Katakan, serah ku percaya. Hanya Yesus, penolong yang setia. Ya Tuhan, ya Tuhan. Biar AOC mengangkat hati, mengangkat suara untuk fully depend on God. Ucapkan Bapak Ibu, sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Katakan, hanya Yesus, kiara kata kasa kata kara kata karala, shekete kiara kata kata karabo. Ya Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, serah ku percaya. Hanya Yesus, penolong yang sekali lagi. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, sembah, muliakan Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, penolong yang setia. Kiara kata anak kata kaya kata oh nak kata kaya kata. Saudara, beberapa hari yang lalu seorang pendoa memberitahu kepada saya, orang ini tiba-tiba waktu antara tidur dan sadar, tiba-tiba dia melihat sebuah penglihatan dan seperti dalam mimpi juga. Tiba-tiba Tuhan itu kasih lihat di depannya ada dompet, saudara. Ada dompet yang lama, kemudian dompet lama itu diganti dengan dompet yang baru. Dan ketika dikasih lihat dompet yang baru yang bagus, tiba-tiba ada gunting besar memotong 1/4 dari dompet itu. Dipotong. Jadi dompet itu, dompet yang bagus itu tinggal setengah lebih, saudara. Tiba-tiba Tuhan bicara seperti ini. Nak, ada 2 hal. Akan ada banyak anak-anakku. Tuhan berkata bukan orang dunia loh. Anak-anak Tuhan terikat dan mencintai uang. Karena itu aku harus potong itu. Hidup mereka bergantung terikat dengan uang. Dan yang kedua, Tuhan berkata akan terjadi inflasi. Saudara, waktu saya pengasingan Tuhan juga bicara.
akan ada kegoncangan yang besar. Dari berbagai hal Tuhan berkatakan, termasuk ekonomi. Termasuk inflasi, termasuk juga saudara, emas akan harga menjadi tinggi sekali emas. Saudara, hidup kita seringkali kita bergantung. Ketika gak ada orang yang menolong, gak ada, Tuhan gak menolong, bahkan Tuhan belum menolong kita saudara. Kita seringkali sudah panik dan sudah kacau banget. Kita seringkali bergantung pada kekuatan manusia kita. Pengalaman kita, cara kita, metode kita. Kita bergantung pada pikiran-pikiran kita. Gimana caranya ya? Seringkali kita seperti itu saudara. Hari-hari ini iblis itu akan membawa saudara di waktu masa akhir zaman ini. Iblis akan membawa kita saudara. Hidup kita saudara. Kita akan merasa, mengalami, menikmati dunia. Tuhan berkata akan ada banyak orang gak bergantung lagi sama Tuhan. Tapi bergantung pada apa? Kenikmatan dunia, apa yang dunia tawarkan. Apa yang dunia tawarkan, apa yang dilihat oleh mata. Engkau akan bergantung pada itu Tuhan berkata. Apalagi saudara, seandainya kalau orang belum punya jodoh saudara. Sudah melihat teman-temannya menikah punya anak. Dan apa yang dia lihat semuanya di depan mata. Seringkali imannya, pengharapannya sudah mulai menipis. Dan bergantung apa yang dilihat. Tapi Tuhan berkata hari-hari ini iblis sedang menawarkan banyak hal. Yang membuat engkau tidak bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau berkata hari ini saudara. Ketika engkau bertanya pada Tuhan. Dan melibatkan hidupmu dimensi. Dalam setiap dimensi hidupmu. Dari hal-hal terkecil. Hal-hal yang kelihatannya sepele. Sampai hal-hal keputusan yang besar. Ketika engkau melibatkan Tuhan, bergantung pada Tuhan dan bertanya pada Tuhan, aku Tuhan akan bertanggung jawab dan menjamin hidupmu. Aku Tuhan akan bertanggung jawab dan menjamin. Mari saudara, hati kita kembali pada Tuhan. Hati kita kembali pada Tuhan. Dan Tuhan itu pernah berkata saudara kepada saya, hati-hati. Ibadah juga. Ketika engkau bergantung pada kekuatan manusia, pada kesombonganmu, bahwa engkau bisa dan sudah hebat, sudah mahir dalam penyembahan, dalam ibadah, dalam musik, diganti dengan kekuatan manusia. Dan Tuhan tidak ada di situ. Engkau tidak bergantung pada hadirat Tuhan, habis hidup kita saudara. Ibadah tidak ada artinya, hidup kita tidak ada artinya kalau tanpa Tuhan. Mari hati kita kembali pada Tuhan. Kembali bergantung pada Tuhan. Tidak bergantung pada kekuatan manusia. Tidak bergantung pada hikmat manusia. Hikmat dunia. Hikmat kuasa kegelapan. Mari hari ini kita mau bergantung pada Tuhan. Bergantung penuh pada Tuhan. Karena hidup kita milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Hidup kita milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Kita bergantung pada pencipta kita. Kiara lapa sididi. Shikara lapa. Kihapapa tatata shiki. Engkau tahu lebih tahu Tuhan. Lebih tahu dari apa yang kami doakan. Apa yang kami kerjakan. Apa yang kami pikirkan. Engkau lebih tahu yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Engkau lebih tahu Tuhan segalanya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Lebih sanggup Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Kami mau menaruh hidup kami, meletakkan kembali di mezbahmu Tuhan. Kami taruh semuanya masalah kami Tuhan. Kami taruh semuanya Tuhan. Apapun Tuhan yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan.
rasakan. hanya Yesus Biar setiap kami Tuhan menolongnya. fully depend on you. Fully depend on God. Fully depend on Jesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, tangan Tuhan terbuka. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua orang yang mengalami hari-hari ini begitu capek dan lelah. Tuhan, aku sudah lakukan ini Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah bergantung penuh padamu Tuhan. Tapi belum ada pertolongan, belum ada tanda-tanda Tuhan. Mari saudara, saya melihat tangan Tuhan terbuka. Amin. Katakan Tuhan, ini aku berserah penuh padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku percaya, katakan saudara, dengan iman, apa yang kau katakan, itu yang aku lakukan Tuhan berkata. Ya, Tuhan. Katakan Tuhan, aku berserah penuh padamu, aku mau bergantung lagi dengan Engkau, aku mau datang lagi kepada Engkau. Walaupun aku belum melihat itu Tuhan. Mari Tuhan, aku percaya Engkau yang bertanggung jawab atas hidupku. Aku percaya Engkau yang menjamin Tuhan. Mari Tuhan berkata, tangannya terbuka, tangannya terbuka. Serahkan pada Tuhan. Katakan Tuhan, aku mau percaya Tuhan. Tuhan, aku mau bergantung penuh pada Engkau Tuhan. Sekalipun aku belum melihat Tuhan mujizat. Sekalipun aku belum melihat Tuhan di depan. Tapi percayalah, Tuhan sudah menyediakan jutaan surprise. Jutaan kejutan. Apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul di hatimu. Jutaan surprise, jutaan kemenangan, jutaan keajaiban, jutaan mujizat. Mari kembali percaya. Mari Tuhan berkata, datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu di batin dan roh kami. Dan membuat kami bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat dan percaya katakan